aku pulang sekolah itu kan siang ya. Nah itu aku tuh suka, dan mama sama ayah tuh nggak pernah ada di rumah emang gitu kan. Terus udah gitu pas aku pulang sekolah itu tuh masih latar belakangnya tuh kayak rumah kontrakan yang 3 petak gitu ya kak. Dan itu nggak ada pintu kan, langsung ngelos aja. Dan karyawan itu punya akses masuk terus, karena sebenarnya itu tempat usaha sama tempat tinggal dibedain sebenarnya sama ayah pada saat itu ya. Dibedain maksudnya kayak tempat usaha ya di ruko gitu. Terus ini tempat kontrak tuh tempat tinggal gitu. Nah, tapi dia punya akses karena di ruko itu nggak ada buat bikin kopi atau apa. Jadi aksesnya masuk ke rumah itu gitu kan. Nah, itu tuh aku ganti baju, aku ingat banget pakai daster kecil gitulah, namanya anak SD kan. Ini 3 SD loh SD. guys. 8 tahun ya kurang lebih ya. Nah itu aku tidur siang gitu lah ya, tidur siang di kasur yang kayak kasur panti asuhan gitu loh, tingkat gitu kan. Nah tempat tidur aku tuh emang yang di atas gitu. Nah pas aku tidur kan itu posisinya vertikal gitu ya kak kalau tidur, ya kan. Aku emang kebo, maksudnya emang tidurnya kayak kebo. gitulah. Terus nyenyak. Tiba-tiba aku sadar tuh aku posisinya tuh udah horizontal gitu. Otomatis kakinya ngangkat dong, kayak agak ngangkang gitu kan. Iya. Aku kaget karena ngelihat muka di bawah. Jadi dia udah di bawah situ. Di situ, dan dia lagi. Terus kalau itu aku ketakut, dia juga panik pas saat itu. Jadi aku langsung kayak zet gitu, maksudnya kayak langsung bangun gitu dari tempat tidur itu. Terus dia langsung ngumpet di bawah. Jadi dia bener-bener yang posisiin diri dia tuh ke tembok gitu. Ngerti nggak kak? Belum kebayang ya? Dia turun ke bawah? Enggak, dia nggak turun ke bawah. Jadi dia kan tinggi kan orangnya. Nah dia tuh bisa gini gitu loh ke kasur yang atas. Nah terus karena dia panik, dia langsung turun, dia ngumpet ke tembok yang bagian bawah bener-bener gini gitu. Biar kalau aku kayak gini ngelihat nggak ada orang nih gitu. Terus udah gitu pas aku ya udah takut banget kak itu. Waktu SD ya itu benar-benar nangis, cuman kayak nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya. Nah terus aku benar-benar sambil kayak gigit itu daster gitu, terus langsung dia tiba-tiba ke dapur. Jadi kan arahnya kan ke sana kan, ke arah sana, karena ke sana tuh ruang langsung keluar. Terus dia ke dapur, aku lihat pala dia dong, dan yang tinggi dan yang posturnya kayak gitu ya cuma dia gitu. Dan itu kak karyawan ayah aku emang, cuman dia notabene itu saudara, jadi masih kayak sepupunya ayah. Jadi masih saudara kamu ya? Saudara, jadi sepupunya ayah itu tuh, tapi jadi karyawan gitu loh. Tapi ayah tuh kalau boleh tahu kerjanya waktu itu apa sih? Usaha ya? Bidang konveksi. Konveksi. Setelah itu kamu masih sering ketemu sama orang itu? Untuk sekarang udah enggak. Waktu dulu? Masih kan, sampai aku SMP baru pindah rumah jauh. Gimana tuh dia itu? Itu kan yang pertama ya kak, yang aku alamin yang pertama itu dia. Terus aku masih mendem tuh, kayak masih memberanikan diri karena aku emang basicnya anak yang enggak kayak orang-orang malu gitu, enggak, aku emang berani. Nah terus tapi nggak berani ngomong ke ayah ya, karena aku tahu sifat ayah tuh kayak gimana gitu kan sama mama. Akhirnya yang pelecehan kedua tuh yang terjadi lagi. Tunggu, yang pelecehan pertama dulu masih ketemu kan, dia masih kerja. Masih kerja. Nah tapi dia udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Gak ada apa-apa, kayak kalau ketemu aku tuh, jadi aku habis dari situ tuh aku berusaha buat nggak pulang ke rumah di jam aku gitu. Kayak aku berusaha pulang maghrib. Jadi lebih baik di tempat orang lain. Di sekolah. Jadi lu ke sekolah terus? Enggak ke sekolah. Maksudnya ke sekolah terus. Jadi pulang sekolah tuh lu di sekolah dulu baru pulang maghrib. Jadi aku sengaja ikut lomba, bener-bener semuanya lomba gitu kak. Kayak aku bisa kayak ngambil 3 lomba, dan itu kan latihan ya kak. Jadi latihan terus bener-bener itu tuh aku di ruang guru, sampai guru juga nanya, kok kamu nggak pulang sih gitu kan. Terus nggak bu, ntar aja, ini masih belum hafal gitu, misalkan apa pidato gitu kan. Terus kata dia, oh ya udah nggak apa-apa, sampai jam 5 nih baru aku pulang. Kayak sebenarnya bukan karena itu juga kan. Tapi nggak ada yang tahu. Wah hebat lu, 8 tahun bisa udah mikir kayak gitu ya. Wow hebat. Terus sama dia aku cuman jaga jarak aja sih, kayak takut sih pasti ya kak, misalkan menghindar. Nah kalau misalkan dia kayak, aku tuh nggak memposisikan diri aku tuh lagi sendirian terus. Jadi pas abis kejadian pelecehan seksual itu, jadi aku benar-benar nggak mau sendiri, nggak mau tidur siang lagi pokoknya, sampai ke pelecehan yang kedua. Aku udah percayain kan itu mama sama ayah tuh ada ya di rumah pada saat itu malam itu kejadiannya. Yang kedua nih kak,
malam. Terus dia tuh ini orang yang berbeda. Dia ceritanya Karyawan juga karyawan. tapi? Kalau ini karyawan bukan saudara. Ngapain dia? Dia ceritanya kan aku tidur di ruang TV. Ini rumahnya masih yang itu ya, masih kontrakan itu juga tapi di ruang TV. Bukan ruang TV, mungkin ruang tamu kali ya. Nah, terus aku tidur di situ sama adik aku, ya kan. Adik aku tuh waktu itu kalau nggak salah umurnya masih 2 tahun. Bener-bener masih kecil. Jadi aku tidur di kasur lantai, terus adik aku di pojok. Kasur lantai, adik kamu di pojok. Nah, aku Oke. berarti di pinggir kan. Hmm. Nah, itu masih posisinya ada mama sama ayah. Pas tiba-tiba nggak tahu kenapa aku denger gitu kayak iya ini sebentar doang gitu. Pergilah tuh motor kan, kayak bangun sebentar gitu Kak. Terus pergi motor kayak nitipin ke orang, si ayah sama mama nih Ayah sama mama nitipin nitipin kamu ke orang. Nah, ternyata si orangnya si ini ya kan. Nah, udah gitu pas udah dia masuk tuh kan, aku nggak tahu tuh, kayak udah tidur aja, tidur nih pulas kan, bener-bener tidur. Tiba-tiba aku bener-bener aduh ya Allah, dia tuh masuk dari, kan aku masih pakai baju itu Kak, apa celana Tidur. pendek yang kayak Pokemon kayak gitu-gitu mungkin ya, kayak gitu. Terus udah gitu dia masuk tuh dari celana benar-benar dari atas, dari atas, dan dia udah, aku sadar itu udah ngeganjel. Jadi dan aku kan nangis kan karena sakit. Terus Itu kamu umur berapa? masih itu 2 minggu, Itu 2 minggu 2 minggu kejadian setelah pertama. kejadian pertama, dan dengan orang yang berbeda. Kamu nggak lapor ke mama? Belum dan nggak berani karena tahu sifatnya gitu loh. Dan Apa sih yang membuat kamu nggak berani dan sifatnya tuh seperti apa memang? mama sama ayah, dia tuh dibilang temperamental, iya. Jadi kayak dia tuh cara ngajarin ke aku pun galak Kak, dibilang galak. Misalnya nih aku belajar ya, ini ada bekas mata aku Kak, kalau Kakak lihat itu tuh sendok. Jadi sendok dilempar ke mata aku karena